Perkenalkan, nama saya Dadan Priyatna Yudiansyah, mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Malang, nomor UKG 2015 029 58731, nomor NIM 202 1063 1013 612. Ke depan akan saya tampilkan video pembelajaran saya dengan metode pembelajaran problem based learning, materi ajar eliminasi PK pada fase F kelas 11 pada tahun ajaran genap. Moga-moga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat menyaksikan. Oke, pagi semua. Pagi. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi di pagi hari ini ya. Nah, walaupun pagi menuju siang, kita tepat pukul 9 pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023. Di mata pelajaran KDT. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah bisa bertemu di kesempatan ini. Dan Bapak harap kalian sebelum belajar mempersiapkan diri. Ya. Silakan dia kakinya yang berlebihan. Oke, kakinya jadi posisikan kaki sebaik mungkin ya. Walaupun kalian tidak beralas kaki karena kita mempunyai muatan lokal saat belajar tidak menggunakan alas kaki ya. Posisikan teman kamu kiri dan kanan ya. Rapikan rambutnya, kacamatanya, kerudungnya. Oke, sudah siap? Siap. Dan alhamdulillah kita sudah mengawali suatu dengan berdoa, mudah-mudahan kedepannya tidak ada masalah. Amin. Jadi pembelajaran hari ini ditujukan untuk ke depan kalian harus mendapatkan nilai yang maksimal, harus minimal di atas KKM, lulusan minimal ya. Tapi jangan ngarepin ke KKM ya, harus lebih di atas KKM. Kenapa harus lebih dari KKM? Karena mata pelajaran ini khususnya kan nanti akan kita bahas, bisa berguna saat kalian akhirin nanti Juli tanggal 20 2023. Jadi kalian akan praktekin Juli tanggal 20 2003 dan materi ini insya Allah akan berguna ya, seperti kayak materi-materi terdahulu ya. Jadi dan materi ini bisa mengembangkan diri kalian, bisa membuat kalian sebagai asisten keperawatan yang profesional yang tahu kapan harus bertindak, dan tindakan itu boleh dilakukan oleh kalian sebagai asper atau tidak, karena kalian bukan perawat ya, kalian itu lulus SMK mempunyai gelar asisten keperawatan. Dan kalau sudah itu kalian bisa melakukan absensi di sini silakan menggunakan HP kalian, bisa dilakukan sekarang atau bisa dilakukan nanti setelah belajar. Nanti kita cek hadirannya di daftar hadir PBL. Ke belakang kita belajar apa? Yang kemarin. Oke. Bapak tanya kepada Santi, apa sih yang Santi ketahui tentang positioning yang kemarin itu apa? Maksudnya apa kan? Menetapkan posisi pada presiden. Misalnya kemarin itu kan kasus itu tentang melahirkan. Nah, jadi posisi yang tepatnya yaitu posisi dikotomi. Dan hari ini kita akan membahas ini. Kira-kira ini gambar apa? Usus ya. Ini bagian dari gastrointestinal ya, usus besar dan usus halus. Berarti kira-kira dengan gambar seperti ini apa yang di benak kalian? Hari ini kita akan belajar apa? Eliminasi. Kenapa? Oh, kamu bisa ngomong gitu. Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa lagi? Soalnya kan itu masuknya ke sistem pencernaan, Pak.
sistem pencernaan. Ya, terus ada yang bisa menambahkan? Ya? Itu kan bilang sistem pencernaan. Terus kenapa saya bilang eliminasi? Karena eliminasi itu kayak proses pembuangan dari sisa metabolisme. Siapa yang bisa menjelaskan analogi metafora? Ini cuma gambar yang bisa disatukan, dan siapa yang bisa menjelaskan dari gambar-gambar tersebut di atas? Sok, yang bisa siapa? Sepertinya itu ada gambar dapur, terus juga ada proses yang memasak, Pak. Dan capaian pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan kebutuhan eliminasi fekal. Ya, jadi kalian itu harus bisa menjelaskan kebutuhan eliminasi fekal. Ya. Aturan mainnya di pembelajaran ke depan, yang pertama, kita harus membagi 3 kelompok. Satu kelompok minimal 4 orang. Ngerti? Setelah itu kalian harus mengkaji literatur menggunakan data kalian, wifi kalau tersambung silakan upload. Setelah itu yang keempat, lakukan diskusi kelompok, dan yang terakhir kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan dia dibaca pertanyaan teman. Ada sistem tubuh apa yang berperan dalam eliminasi fekal? Oke, yang satu lagi. Yang kedua ada mengapa kebutuhan eliminasi fekal berbeda pada setiap orang? Nah, itu adalah pertanyaan pemantik dari Bapak, dan itu akan digali dan harus digali oleh kalian ke depan. Dan ini pertanyaan pemantik ini harus dijawab oleh kalian ke depan saat dilakukannya diskusi. Siap? Siap. Oke. Kita awali dengan kasus. Silakan, Juwita baca kasusnya. Seorang laki-laki usia 60 tahun datang ke fasilitas kesehatan dan mengeluhkan bahwa perutnya terasa begah dan tidak nyaman. Saat dilakukan anamnesia, klien tersebut menyatakan bahwa sudah 6 hari tidak BAB, 1 bulan terakhir porsi makan sedikit dan tidak habis, dan hanya 2 kali makan sehari. Klien tersebut tidak menyukai sayur. Dalam sehari hanya minum 4 gelas air putih. Saat dilakukan auskultasi abdomen diperoleh data gizi khusus 4 kali per menit. Oke. Silakan. Berarti permasalahannya pasiennya usianya berapa? 60. Yang kedua, masalah yang pertama apa? Tidak bisa BAB. Tidak bisa BAB berapa hari? 6 hari. Terus apa lagi nih? Makannya sampai 2 kali. Minumnya bagaimana? Cuma 2 Nah, data objektifnya ini berarti apa ini? Oke. Kasus sudah dikemukakan, ya. Sekarang kita ke tahap pembelajaran yang kedua. Silakan kalian berkelompok, ya. Silakan kalian berkelompok. Satu kelompoknya adalah 4 orang. Cok, silakan. Organisasikan peserta didik yang ini, kalian wajib berkelompok. Yang kedua, kalian wajib menentukan siapa yang menjadi ketua. Berarti kalian menentukan organisasi dari kelompok ini. Yang kedua, kalian menentukan permasalahan yang ada. Dan yang ketiga, kalian harus mencari informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, siap? Siap. Oke, bagaimana di kelompok 2? Sudah menemukan clue-nya atau siapa yang menjadi ketua dan lain-lainnya? Silakan. Oh, belum. Cok, kalau belum, lakukan. Bagaimana di kelompok kita dalam menjadi ketua? Padahal kalau kamu aja nih, kamu udah biasa nih, jadi pemimpin kelas. Baik, kalau misalnya kamu ketua, kalau begitu saya akan memilih mana
moderator Sandi, sekretaris Sanoja, dan notulennya itu si Rita. Nah, Oke, bagaimana nih kelompok 3? Sudah siap diskusinya? siapa? Yang pertama kita membentuk. Kedua, sekretaris. Silakan, mulai. Gimana nih? Siapa nih yang menjadi ketua? Kita punya kalian nama yang kelompok jadi ketua. Terus kamu udah jadi ketua. Terus yang gimana? Ya, jadi aku jadi ketua. Tapi aku turut ya. Kamu jadi sekretaris, Resna jadi notulen, sama Wulan jadi moderator. Bagaimana menurut kalian tentang kasus yang tadi Bapak sampaikan? Sepertinya tentang kasus eliminasi fekal jadi pasien tersebut mengalami apa ya? Ya, kayak soalnya kan pasien disebutkan kayak ada penyakit pasien itu kan konstipasi gitu kan, dia kan kesulitan BAB karena dia dengan BAB, terus juga kan makannya kan makannya bukan tidak teratur, jadi 2 kali sehari, terus minumnya kurang, dia tuh si asisten jadi menunggu, dan seharusnya yang kemudian BAB-nya sehari 3 kali. Ya, jadi itu harus belajar konstipasi biasa jalan di ya. Kalau kamu harus tambahin sama sajian, sama masalah, tujuan, proses, ya. Oke. Yang terpenting untuk organisasi kelompok adalah sudah terbentuk ketua kan? Sudah. Dan lainnya sudah terbentuk ya? Sudah. Kalian sudah menentukan inti permasalahan yang dari kasus yang ada. Nah, dari supaya mendapatkan hasil yang bagus, kalian harus mencari informasi di barang yang bagus juga kan? Kalau pengen sesuatu yang bagus, cari yang barang bagus. Buku paket minimal maksimal 5 tahun ke belakang. Yang pertama itu, yang kedua kalian bisa cari di e-book ya. Yang ketiga kalian bisa mencari di jurnal Google Scholar atau di e-perpustakaan. Dan hindari pencarian di internet yang ada dari blogspot.com atau Wikipedia. Itu tidak Bapak rekomendasikan karena keabsahan dari beritanya agak-agak dipertanyakan ya, karena setiap orang itu bisa bikin blog kan, namun belum ada kualifikasi. Oke, silakan kalian dilanjutkan ya diskusinya. Berarti sekarang kita tentu nih kasus yang meninggal itu tentang apa? Ya itu mah lebih tua. Oh berarti dia bukan bukannya dia harus sehari ya. Terus kalau itu kan kayak susah buat Bisa aku baca ya itu virusnya berkonsentrasi bisa buang air besar. Soalnya di kasus itu ada kondisinya setiap kali nggak BAB. Terus jadi ada seperti itu. Nah, kalau diare kan malah itu tidak BAB ya sekali. Kalau ini kan dia minum itu kurang, yang tadi cuma 14 hari. Sudah bisa khusus juga. Begitu partisipasi masih menurut kalian gimana? Karena kalau misalnya dia tuh susah BAB, kalau dia tuh BAB-nya pilihan BAB sehari sebelumnya. Kalau misalnya motivasi kan susah BAB. Berarti kalau itu konstipasi, setuju nggak? Setuju. Berarti konstipasi ya. Setuju. Oke, sudah ambil clue-nya ya. Organisasi sudah terbentuk. Sudah. Oke, tapi clue-nya sudah dapat, organisasi sudah terbentuk. Bapak harapkan kalian
selalu mengambil informasi yang yang dapat dipertanyakan ya, yang keabsahannya oke ya, dari buku paket yang maksimal 5 tahun ke belakang, terus yang kedua dari Google Scholar ya, atau dari e-book atau dari perpustakaan. Hindari pencatutan bahan dari blogspot.com atau Wikipedia. Hindari itu ya, karena kesohihannya itu kurang bisa dapat dipertanyakan. Tadi sudah pengorganisasian kelas? Sudah. Tadi sudah menentukan atau menemukan klub dari permasalahannya? Sudah. Kalau sudah, berarti kalian carilah sumber yang terpercaya dari ibu, dari buku paket yang maksimal 5 tahun ke belakang, dari perpustakaan atau sumber-sumber yang lain yang bagus, tapi hindari dari blogspot.com atau Wikipedia ya. Oke, dan Bapak harapkan kalian mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Namun LKPD itu tidak harus dikerjakan saat, tapi wajib dikerjakan nanti kalian. Bagaimana di kelompok 2 sudah bisa menemukan clue untuk pencarian dan untuk pencarian untuk analisis dari permasalahan yang ada. Bagaimana? Iya, silakan. Kamu kan ketuanya. Iya, Pak. Bagaimana teman-teman apa saja yang harus kita cari untuk kita menjelaskan dari tugas kita masing-masing? Sepertinya kita awali dengan mencari materi konsep dasar eliminasi dulu, dilanjutkan dengan apa itu eliminasi PA, terus kita ajarkan prosesnya bagaimana eliminasi PA tersebut. Mungkin menurut saya sih gitu. Mungkin kita juga sudah benar. Kita tambahkan masalah yang dia daripada nah, kayaknya itu juga masih kurang. Jadi kita harus mencari faktor juga Nah, terus kamu apa tuh tadi tuh suruh nyari di mana tuh? Antara itu Google, Scholar, atau perpustakaan nasional. Nanti kita cari di yang itu. Terus nanti kita kan pertama kita kan harus pengertiannya dulu kan, pengertian PPT dulu itu. Terus kita nyari PPT-nya kita di Canva atau di Slido aja? Canva aja Tanpa itu bagus. tapi kebanyakannya bayar Canva, tapi emang hasilnya bagus juga. Terus Saya setuju. kita nanti cari aja PPT kita. Setuju. Ini dia ada gak hasil dari ini pencarian? Coba papanya lihat. Mana? Pencariannya itu ya? Iya. Dia dapat dari mana itu? Dari Google Scholar. Dari Google Scholar ya? Oke ya. Sip. Boleh. Nah, mungkin tinggal dilanjut. Oke, bagaimana kelompok 3 untuk pencarian materi dan lain-lainnya sekarang? Terus dilanjutkan dengan apa itu eliminasi mental, terus nanti kita jelaskan apa itu eliminasi mental tersebut. Kalau misalkan sebenarnya kita sebutin faktor-faktor proses terjadi dia sesuatu dia gaya hidup itu kan bisa berfaktor ya misalkan gaya hidup kalau misalkan seseorang itu gaya hidupnya nggak sehat kayak kasus tadi ya ruangan liburan semuanya pulang makanya dia susah BAB terus kalau kita juga perlu di e-books terus di dunia lagi jual jadi tadi kamu udah nentuin apa aja penampilan sama apa aja berarti dari susunannya kita pilih dari mana sama
dapat itu pencariannya? Hanya tadi udah dapat beberapa, Oh. sekarang lagi cari lagi Pak. Oke. Mencarinya di mana, Nov? Di Google Cendekia. Oke, di Google Scholar ya, dapatnya ya. Ada yang sudah diunduh materinya? Udah, tapi itu dari kayak buku pembelajaran Pak. Oh, dari buku pembelajaran. Kalau Oke. ini ngambilnya dari Google Cendekia. Oke, siap. Oke, siap. Sudah ya. PowerPoint-nya yang sudah jadi? Ini baru setengahnya Pak. Oh, baru setengahnya. Ya. Oke. Ini ada pengertian, Ah. terus sama ada faktor-faktor yang Iya, mempengaruhi iya. mereka. Oke. Baru kayak gitu Pak. Oke, siap. Kita lanjut. Oke. Kalau yang kelompok Nopi? Baru Iya. beberapa doang Pak. Oke, Baru siap. definisi Mm-mm. organ dan juga belum ada fotonya biar Iya. lebih jelas. Baru ada beberapa. Tinggal slide. dilengkapi ya. Ya. Oke. Yang ini, yang kelompok ini? Baru cuman pengertiannya doang Pak. Mhm. Terus ada organnya tapi ini belum dijelasin apa itu usus halus kenapa gitu. Hmm. Terus sama ini proses eliminasi fekal. Untuk mempercepat kegiatan hari ini, saya Nabila dari sebagai moderator menyerahkan kepada kalian untuk mempresentasikan hasil karya masing-masing, dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Aturannya yaitu pertama, presentasi harus maksimal 2 orang. Yang pertama menjelaskan dan yang satu lagi untuk nginin sistem. Yang kedua, tidak boleh ada unsur huru hara ataupun kekerasan dan bahasa yang baik dan sopan. Ketiga, presentasi dengan bahasa yang jelas, tidak begitu formal juga boleh, tapi jangan melenceng ke bahasa yang lain. Mungkin segitu saja aturan dari saya selaku moderator. Selebihnya silakan untuk kelompok 1 memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya perwakilan dari kelompok 1. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kebutuhan eliminasi fekal. Nah, tadi kan dikasih kasus ya sama Bapak. Kasusnya itu seorang laki-laki usia 60 tahun datang ke fasilitas kesehatan dan mengeluhkan bahwa perutnya terasa begah dan tidak nyaman. Saat dilakukan anamnesa, klien tersebut menyampaikan bahwa sudah 6 hari tidak BAB, 1 bulan terakhir porsi makan sedikit dan tidak habis dan hanya 2 kali makan sehari. Klien tersebut tidak menyukai sayur, dalam sehari hanya minum 4 gelas air putih. Saat dilakukan auskultasi abdomen, diperoleh data bisi usus 4 kali per menit. Selanjutnya, hasil analisis kelompok kami, berdasarkan analisisnya, kami simpulkan bahwa pasien tersebut mengalami konstipasi. Mengapa disebut konstipasi? Karena pasien tersebut mengeluhnya sesuai dengan tanda-tanda konstipasi, yaitu menurunnya bisi usus. Pasien tersebut saat di auskultasi itu bisi ususnya hanya 4 kali per menit, sedangkan normalnya itu 6 sampai 15 kali per menit. Terus adanya feses yang keras. Adanya feses yang keras ini, pasien hanya sehari itu minum 4 gelas dalam seharinya. Itu bisa menyebabkan
mesesnya keras. Selanjutnya BAB kurang dari 3 kali dalam seminggu. Sedangkan pasien tersebut kesulitan BAB dalam 6 hari. Itu hasil diskusi kami. Ini adalah pemaparan materi dari kelompok 1. Mungkin segitu saja. Diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk perwakilan kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih untuk kelompok 1 atas penyajian presentasinya yang sangat wow gitu ya. Tepuk tangan. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 2 untuk penyajian materi presentasi. Silakan untuk kelompok 2. Izin saya Santi dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Tolong jelasin lagi secara rinci tentang eliminasi fekal. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab ya. Kalau dari kata eliminasinya aja. Kalau eliminasi itu kan kayak pengeluaran, terus penyingkiran atau pembuangan gitu. Tapi kalau misalnya eliminasi itu kalau bahasa dari pengertian medisnya ya kayak proses pembuangan sisa metabolisme tubuh gitu, baik berupa urin ataupun feses. Nah, kalau dari kata fekal itu kayak sebuah feses, bowel ataupun tinja. Saya Selvia dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 3. Tolong jelaskan lagi tentang apa yang menyebabkan konstipasi. Baik, izin menjawab. Konstipasi paling sering terjadi ketika kotoran atau tinja bergerak terlalu lambat melalui saluran pencernaan atau tidak dapat dikeluarkan secara efektif dari rektum. Ini dapat menyebabkan konstipasi kronis memiliki banyak kemungkinan penyebab. Saya Dita Reta dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi individu dalam pemenuhan kebutuhan eliminasi fekal? Izin menjawab. Faktor eliminasi fekal itu ada 12. Yang pertama itu ada umur. Umur tidak hanya mempengaruhi karakteristik feses tapi juga pengontrolannya. Terus yang kedua itu ada diet. Makanan adalah faktor utama dari eliminasi fekal. Cukup selusa, serat pada makanan penting untuk memperbesar volume feses. Saya ucapkan terima kasih kepada guru pengampu yang telah membagikan sedikit pengalaman dan informasinya untuk pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang turut berpartisipasi. Nah, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita akan ke tahap refleksi ya. Sebelum kita melakukan evaluasi, kita ke refleksinya dulu. Bolehlah ya, Bapak ingin mengetahui kesulitan dan keuntungan kalian selama pembelajaran tentang capaian pembelajaran hari ini tentang eliminasi fekal. Ada yang bisa mengungkapkan nggak bagaimana, apa sih manfaatnya, apakah masalahnya selama kita pembelajaran beberapa jam ke belakang? Ada bisa menjelaskan siapa? Manfaatnya apa, kesukarannya apa gitu ya, dan yang diharapkan oleh kalian itu apa untuk pembelajaran ke depan. Silakan, ada yang bisa memberikan tanggapannya. Kalau dari masalah yang kurang saya pahami itu saya kurang paham dari bagian faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi fekal, Pak. Terus kalau manfaat pembelajaran ini kita kan mau praktekin, nah itu berguna saat kita praktekin. Jadi kita tahu apa sih eliminasi fekal itu apa. Terus ada faktor-faktornya juga. Terus masalahnya ada masalah yang mempengaruhinya. Mungkin gitu, Pak. Bagaimana? Cukup? Jadi intinya yang pemenuhan capaian pembelajaran sekarang tentang eliminasi fekal
diharapkan bisa membantu kalian, bisa membentuk karakter kalian, apalagi bulan depan kalian harus prakerin ya. Dan tapi syarat prakerja itu harus naik kelas 12 ya. Iya, Biar Pak. anak Bapak harus naik. supaya Amin, bisa ya Allah, amin. prakerja. Kalau pengen naik berarti belajar salah satunya adalah menuntaskan capaian pembelajaran tentang eliminasi PK ya. Sebelum kita ke evaluasi sumatifnya, kita ini ya penguatan materi ya. Dari 3 kelompok itu memang sudah mencukupi lah ya untuk pemaparan tentang PK. Bapak hanya mencoba untuk menguatkan ya dan menyatukan. Nah, jadi kan kalau PK itu identik dengan toilet, bukan toilet ya, yang Bukan. sekarang jadi viral. Jadi kita membutuhkan toilet untuk mengeluarkan sesuatu yang harus dikeluarkan ya. Mudah-mudahan anak Bapak tiap hari melakukan eliminasi PK. Kalau yang belum silahkan dikaji. Kenapa saya tidak? Nah, di sini kita harus menjelaskan organ, faktor dan aktor, dan yang terakhir kita harus menyimpulkan apa sih. Nah, jadi kasusnya sudah disampaikan tadi ya. Jadi masalah sesuai dengan kasusnya ya. Gangguan eliminasi yang kasus Bapak siapa? Kasusnya siapa? Laki-laki ya, masalah. Yang laki-laki usia 60 tahun itu masalahnya sudah jelas. Masalahnya dia sedang mengalami Konstipasi. konstipasi ini diperparah dengan adanya usia lanjut ya. Semakin usianya lanjut, angka kejadian konstipasi tinggi. Jarang mengkonsumsi makanan yang tinggi serat, jumlah makanan yang dikonsumsi sedikit, dan terakhir adalah minuman yang masuk juga Sedikit. ya. Eliminasi PK intinya adalah adanya pengeluaran, adanya penghilangan, penyingkiran dan penyisihan. Pengeluaran, penyingkiran dan penyisihan. Apakah feses dibuang semua? Tidak. Kan ada yang dibuang, ada yang dihilangkan. Biasanya yang dihilangkan yang buruknya, yang sisanya yang fesesnya masih baru masih ada ya. Dan ada yang disisih. Kita sudah sampai ke akhir acara kita, yaitu tes sumatif ya. Di tes sumatif ini Bapak tidak menunjukkan siapa itu yang terbaik, siapa itu yang terburuk, bukan itu tujuan sumatif kita. Tujuan sumatif ini berguna untuk mengetahui seberapa besar kemampuan kalian untuk menyerap informasi yang sudah kita berikan 1 jam 2 jam ke belakang ya. Jadi bukan yang terbaik itu berarti pintar, yang jelek itu bodoh. Karena tidak ada anak yang bodoh. Ada juga ada yang bisa dan belum. Oke. Untuk aturan mainnya silakan kalian aktifkan data kalian. Sudah aktif? Nah, biasa. Setelah itu masuk ke Google Chrome ya. Mau Mozilla Google Chrome boleh. Terus itu langsung ketik classpoint.app. Mulai ya. Oke, mulai. Sudah 7 orang, 10, 12. Oke. Buat tutup, ada 12 orang. Kita yang benar itu apa yang benar? Ayo. Bagus, 12 orang betul semua. Bapak kasih bintang. Oke, kasih bintang lagi. Kasih bintang lagi ya. Oke. Yang pertanyaan kedua. Mulai tim. Oke, ini yang jawab ini disebut oleh Selvia.
yang ini oleh Usi. Dan jawabannya di kelas ini. Jawab benarnya adalah D. Oke. Selamat ya bagi yang kemudian ya. Oke. Terima kasih itunya 2 kali. Nomor 10 dan oke. Nomor 10, 11, 12. Kita leaderboard ya, siap-siap nih, siapa yang jadi juara satunya? Tim juara satu. Siapa yang jadi satunya? Juara 1 kepada Dwi Pareta. Betul kan? Ya. Imagine, Bapak kasih headset. Jadi minggu depan kita akan belajar buli-buli. Silakan kita baca-baca lagi sehingga untuk memudahkan pembelajaran di kemudian hari. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan di hari Senin yang berbahagia ini kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin diawali oleh Nopi dan diakhiri oleh Nopi. Silakan Nopi pimpin doa untuk supaya diakhiri pembelajaran baik, diakhiri dengan doa. Silakan Nopi. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kedepannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pembelajaran selesai. Selamat